Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah menghadirkan kita dalam majlis ilmu di pesantren ini Ahad Kliwonan, dan dalam keadaan baik dan sehat, dalam keadaan baik dan aman. Semoga Allah menerima niat dan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersalawat, kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Sedikit apa yang kita baca, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bahwasanya di antara para sahabat Nabi dahulu ada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang diberi julukan Sahibus Sir, pemegang rahasia. Dan Hudzaifah ini memiliki keunikan dibanding sahabat-sahabat yang lain. Salah satu keunikannya, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau apabila bertanya kepada Nabi sering kali dengan tema-tema yang negatif. Sahabat kebanyakan tanya yang positif, Sayyidina Hudzaifah tanya yang negatif. Maksudnya gimana? Kebanyakan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu surga? Bagaimana amalan-amalan ke surga? Bagaimana jalan ke surga? Bagaimana yang namanya amalan ini pahalanya berapa? Amalan ini pahalanya berapa? Tanda-tanda ahli surga apa? Nah, ini kebanyakan sahabat bertanya hal-hal yang enak-enak, yang positif-positif. Tapi Hudzaifah ibn al-Yaman beda. Dia kalau bertanya tentang neraka, bagaimana neraka itu ya Rasulullah? Seperti apa ngerinya neraka? Dan apa yang menyebabkan orang itu menjadi ahli neraka? Dan dia sering bertanya tentang penyakit-penyakit kemunafikan. Dia tanya tentang hal-hal yang mengarah kepada siksa Allah dan murka Allah. Sehingga pernah diprotes oleh sahabat yang lain. Engkau ini bertanya kepada Nabi yang orang lain enggak bertanya. Ya, orang senang dapat pahala ini apa, pahala ini apa. Oh, kalau berbuat begini pahalanya begini. Kalau mengucapkan ini pahalanya begini. Itu kebanyakan sahabat begitu. Tapi engkau ini bertanya, kalau orang berbuat begini nanti masuk neraka, kalau berbuat begini nanti hatinya gelap, kalau berbuat seperti itu tanda munafik. Fayuqal, maka dijawabkan, lebih penting orang itu memahami kejelekan agar dia tidak terjatuh ke dalamnya, daripada orang itu hanya memahami kebaikan untuk melaksanakannya. Karena yang paling penting adalah bagaimana selamat dari siksa, selamat dari azab neraka. Ini paling penting. Alimtu syarra, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk aku mau meninggalkannya. Orang yang bisa tahu keburukan dan kemaksiatan, tujuannya untuk meninggalkannya, untuk selamat dari maksiat-maksiat itu, inilah orang yang mawas diri, orang yang hati-hati. Karena orang itu katanya, oleh Imam Ghazali disebutkan, orang itu menjadi kekasih Allah ya, bukan karena banyak ibadah. Orang yang banyak ibadah belum tentu jadi kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah, orang yang bisa meninggal maksiat, meninggalkan maksiat ya. Dan ini berat,
Kenapa? Karena kebanyakan nafsu itu dia seneng yang dia condong kepadanya. Begitu juga manusia itu beribadah yang dia seneng. Yang dia nggak seneng dia nggak mau. Dilarang hal-hal yang dia senang berat. Dilarang yang dia asik, oh dahsyat. Padahal disitulah inti daripada jalan menuju ke cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita ini kalau disuruh amal semangat, tapi kalau kita disuruh ninggal maksiat berat. Kenapa? Karena mengamalkan amal-amal yang baik dengan pahala-pahala besar itu semua orang yang mau bisa. Semua orang yang mau bisa. Puasa Arafah kalau mau bisa, pahalanya 2 tahun, pengampunan dosa 2 tahun. Puasa Asyura itu kalau orang mau bisa, asal mau. Ini amal-amal kebaikan nih asal orang mau bisa, pahalanya besar, ibadahnya begini, pahalanya qiyamul lail itu pahalanya besar. Dan kalau mau pasti bisa. Tapi ada yang berat untuk diri kita. Walaupun kita mau, kita nggak bisa. Yaitu meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu kita maunya nggak maksiat, tapi kita kalah dengan nafsu kita yang maunya maksiat. Nah, coba kita nih ninggalin dosa pandangan yang haram, itu sudah berat kita. Coba kita, pernahkah kita sehari itu selamat dari ngelihat yang haram? Apalagi kalau sudah terbiasa yang haram dianggap nggak haram, ini lebih parah lagi. Sudah biasa, berkebiasaan, ya. Namanya ada dalil darurat, darurat itu. Kita melihat perempuan nih, umpamanya perempuan ini nggak pakai celana panjang, kelihatan betisnya, itu kan dosa, dosa. Mungkin kalau ada orang pulang haji selama di Mekah, dia itu 40 hari haji, dia ibadah full. Ketika pulang haji, pertama kali sampai di Indonesia, dia perempuan dalam kondisi pakai celana pendek, itu dia ngeri. Innalillah, astagfirullah, dia nangis, astagfirullah. Itu anyaran. Mulai haji anyaran kan gitu. Tapi nanti dengan kebiasaan tiap hari ngelihat nih, setan masuk, enggak apa-apa ini. Darurat, terus lama-lama biasa, lama-lama menjadi satu hal dianggap nggak dosa. Inilah parahnya. Jadi ibadah yang paling hebat di sisi Allah bukan ibadah-ibadah yang sifatnya perbuatan amalan-amalan, tapi yang paling hebat di sisi Allah adalah bagaimana kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Karena itu wasiat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindarilah hal-hal yang haram, maka engkau ditulis sebagai orang yang paling hebat ibadahnya. Mau tahu orang yang paling hebat ibadahnya? Orang yang bisa ninggal haram, tuh paling hebat ibadahnya. Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tapi memang ini memang kelas berat. Kata Imam Ghazali, tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali orang yang siddiq, kecuali orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Apalagi kalau ada kesempatan, apalagi kalau sedang sendirian, apalagi kalau di situ ada hubungannya dengan perempuan dan keuangan. Ini fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, karena itu marilah kita di samping kita semangat ibadah, jadikan fokus kita untuk bagaimana kita bisa menghindari dosa. Kita bisa menghindari dosa. Ya, apalagi kalau sudah di umur
sudah 40 ke atas, malu. Kita itu kalau sudah berumur 40 tahun kita masih berlarut-larut dalam maksiat, malu. Kalau sudah umur 40 tahun kita masih menikmati dosa, nastaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena umur 40 tahun adalah di mana puncak manusia di dalam proses kehidupannya. Karena itu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadu'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. 40 tahun Al-Quran menyitir, Al-Quran menyindir tentang 40 tahun. Artinya apa? Umur 40 tahun ini umur kepuncaknya kekuatan seorang manusia. Setelah itu dia akan mulai menurun. Kekuatan fisiknya, ya, kekuatan pandangannya, kekuatan tangannya akan semakin berkurang. Kalau orang itu di masa mudanya, ya, dia orang yang ahli taat, ahli ibadah, meninggalkan maksiat di masa muda. Wah, inilah orang-orang yang disebut siddiqin. Ya, masa mudanya sudah dia meninggalkan maksiat. Karena itu Allah berbangga kepada para malaikat, ya, dengan ada pemuda yang dia bisa meninggalkan maksiat. Jadi Allah ini punya momen di mana Allah itu membanggakan hamba-hambanya tertentu. Salah satunya dibanggakan itu pemuda yang dia menghindari maksiat dan dosa. Dengarkan, Allah berkata kepada para malaikat, ya ayyuhas syab al-muqbil ala ta'ati at-tarik maksiyati li ajli at-tarik maksiyatahu aw syahwatahu li ajli anta indi ka ba'dhi malaikati. Allah mendeklarasikan sebuah suara mulia di langit. Allah berkata, hai pemuda di bawah 40 masih pemuda, hai pemuda yang bisa sibuk ibadah kepadaku dan meninggalkan maksiat serta syahwatnya karena takut kepada siksaku, engkau di sisiku seperti malaikat-malaikatku. Engkau di sisiku seperti malaikat-malaikatku, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat tidak berbuat dosa, maklum, karena nggak punya syahwat. Malaikat nggak punya dosa karena dia nggak punya dorongan berbuat maksiat. Dia hanya punya dorongan kebaikan saja. Tapi kalau manusia yang punya syahwat, punya dorongan maksiat, dia bisa meninggalkan maksiat dan syahwat karena Allah, maka dia lebih daripada malaikat-malaikat Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemuda yang hebat, manusia kelas pertama, ketika dia muda, sibuk ibadah dan meninggalkan maksiat. Saudara, yang kedua, ada orang dia ketika masa muda terjatuh dalam maksiat, tapi setelah dia sadar umur 40 tahun, dia taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dia merubah hidupnya, dia hijrah, dia betul-betul mujahadah sehingga dia meninggalkan maksiat setelah umur 40 tahun. Ini termasuk orang yang selamat dan orang yang dijanjikan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang hebat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Mereka yang dahulu masa muda pernah berzina, ketika muda dia pernah minum khamr, ketika muda dia berbuat maksiat macam-macam, ketika umur 40 tahun dia dapat hidayah, dia bangkit, dia taubat,
dia merubah gaya hidupnya, dia menyesali masa lalunya dengan tangisan. Aman, dia beriman kepada Allah. Wa amilah, dan dia beramal, dia sibukkan sisa umurnya, salatul jamaah dia jaga, ngaji dia jaga, dia terus berproses semakin baik, semakin baik, banyak zikir, banyak dekat ulama, banyak mendengar nasihat ulama. Allah janjikan apa? Faulaik, mereka ini, golongan yang kedua ini, yang mudanya maksiat tapi terus tobat benar-benar nih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itulah orang-orang yang oleh Allah akan diganti catatan-catatan dosanya, dirubah menjadi pahala. Ini adalah anugerah yang tidak ada lagi tandingannya. Catatan yang tadi catatan dosa, fulan maksiat, dosa, oleh Allah diganti menjadi pahala. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Besar dan Maha Kuasa, catatan dosa jadi pahala. Allahu Akbar. Janji Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah merubah kejelekan-kejelekannya menjadi pahala-pahala, dosa-dosanya jadi pahala. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, karena itu penting seseorang melihat dirinya di umur berapa dan bagaimana tugasnya kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang masih muda, di bawah 40 tahun, maka hendaknya berlomba menjadi kelompok utama. Di masa muda bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala, dialah orang siddiq yang dia di sisi Allah melebihi para malaikat-malaikatnya. Kalau dia sudah berumur lebih 40 tahun, ya, dia menyesali masa lalunya dan dia taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, dia masih punya kesempatan menjadi golongan al-abrar yang dihapus dosanya, diganti pahala oleh Allah Ta'ala. Innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im alal araiki, innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang al-abrar, orang yang berbuat baik, yang makamnya tinggi di sisi Allah, walaupun dia bukan kelas yang utama. Kelas yang utama namanya muqarrabin, orang-orang siddiqin, kelas utama. Orang abrar ini sudah hebat, itu termasuk mereka tadi yang masa mudanya dia banyak berbuat dosa, tapi setelah 40 tahun dia stop, dia taubat, dia nangis, dia selesai maksiat, dan dia menghadap kepada Allah Ta'ala, mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah Ta'ala, mempersiapkan pertemuannya dengan Allah Ta'ala. Apabila itu dilakukan oleh dia, maka dia semakin meningkat pada derajat-derajat keimanannya, semakin dia ditampakkan oleh Allah kerinduan-kerinduan di hatinya tentang akhirat, sehingga nanti dia semakin jernih jiwanya, semakin jernih hatinya, sampai akhirnya dia mendekati ajalnya, ditampakkan oleh Allah surga-surga yang dijanjikan kepadanya. Maka dia meninggalkan dunia dengan kangen kepada Allah Ta'ala, dengan kerinduan kepada surganya. Kata Al-Imamul Haddad, orang yang mukmin, orang yang ahli amal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, kalau dia meninggalkan dunia ini, itu seperti burung yang dia dalam sangkar, sangkarnya itu di tengah-tengah pegunungan yang sejuk. Ada burung dalam sangkar, burung itu dalam sangkar, sangkar itu diletakkan di sebuah pegunungan, ya katakan di Bandungan atau di Sumawono. Si burung ini ngelihat pemandangan tuh dia tertarik, oh pengen terbang ke sana, pengen menghinggap ke sana, pengen menikmati pohon itu di sana, kepingin berada di bukit situ, di pohon itu. Ya. Burung tadi melihat pemandangannya indah di pegunungan tuh, dia kepingin terbang ke sana, rindu, rindu kepada tempat-tempat yang indah yang dia lihat, yang elok tadi itu.
Rabi karo wong liya. Ya. Amin. Itu burung yang dalam sangkar tadi, ketika dia melihat pemandangan-pemandangan di perbukitan dan pegunungan itu, dia kepengen terbang ke sana, dia kepengen pergi ke bukit sana, ke pohon itu, ke daun itu. Burung ini, dia terikat dengan sangkarnya, nggak bisa dia. Itu hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin yang selalu mikir akhirat, yang selalu mikir tentang bagaimana di alam akhirat. Dia ditampakkan oleh Allah keindahan surga, ditampakkan oleh Allah keindahan akhirat. Dia kepingin segera dan ketemu Allah. Dia kepingin dan ke sana, menyusul orang-orang soleh di sana. Dia kepingin dan ketemu wali-wali songo yang dia cintai. Dia kepingin dan ketemu wali-wali Allah yang dia rindui. Itu orang-orang mukmin. Ketika dia diambil rohnya, dia langsung terbang melesat seperti burung yang tadi dalam sangkar. Ketika dia melihat pemandangannya indah, sangkarnya dibuka. Apa yang terjadi? Maka sang burung segera terbang bebas, menikmati alam-alam yang indah yang dia lihat. Ini contoh orang yang dia beramal soleh, dia beramal yang baik, dia yang bertaubat dengan sejati kepada Allah Ta'ala. Ketika mendekati ajalnya, dia semakin rindu kepingin ketemu Allah, kepingin ketemu Allah. Kenapa? Karena itu ditampakkan keindahan-keindahan yang tidak bisa dibayangkan di dunia ini. A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang beramal, hamba-hambaku yang taubat dengan sejati. Aku persiapkan untuk mereka, kata Allah, kenikmatan yang tidak pernah mata memandang nikmat semacam itu. Kenikmatan yang telinga nggak pernah mendengar kisah tentang kenikmatan itu, nggak pernah. Dan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan di benak manusia. Wala khatara ala qalbi bashar. Surga. Karena itu banyak orang ketika dia memahami ayat-ayat Al-Quran tentang surga, dia menangis karena kerinduannya kepada surga. Dan ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran tentang neraka, dia menangis karena dia takut masuk neraka. Diceritakan zaman dulu Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama zaman dulu. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ketika masa umur mendekati 50, ibadahnya semakin meningkat, seakan-akan sudah tidak mau lagi sibuk dengan selain ibadah. Tiap hari puasa, tiap malam melayan qiyamul lail, salat kepada Allah Ta'ala, doa, amal-amal soleh, sampai beliau terlihat betul-betul prihatin, kurus, matanya cekung, pipinya kelihatan lesu. Didatangi oleh istrinya, zaujatuhu, ya ba'li, hai suamiku, ringankanlah dirimu, jangan terlalu engkau ibadah sampai engkau seperti orang sakit, engkau seperti orang yang tidak bisa senang, seakan-akan engkau seperti prihatin terus, sering menangis terus. Maka Sayyidina Sufyan berkata, wahai istriku, bagaimana aku mau terlalu santai-santai, ya, aku mendengar kisah tentang bagaimana indahnya orang ahli surga. Anna rajulan, dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suatu ketika memanggil malaikat di surga, ketika semua ahli surga sudah menghuni surganya masing-masing di tempatnya. Walikullin darajatun mimma amilu,
Semua orang ahli surga menempati kelas seperti amalnya. Orang ahli surga masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kelasnya sesuai amal masing-masing. Allah berkata kepada malaikat tadi, hai malaikat, kirimkan suratku ini kepada hambaku fulan di surga, kelas ini, klaster ini, istana ini. Fayatir, malaikat tadi dia terbang menuju istana tadi. Istana yang luas, yang dikatakan penghuni surga yang terakhir masuk surga, bukannya awal, yang terakhir masuk surga, dia mendapat 10 lipat dari dunia ini. Bayangkan orang yang dia termasuk kelas-kelas awal, yang paling akhir dia masuk surga, yakni orang yang paling pendosa, paling pendosa, masuk surga paling akhir, dia diberi oleh Allah istana luasnya 10 lipat daripada dunia yang kita tempati ini. Allahumma ja'alna min ahli jannah, Allahumma ja'alna min ahli jannah bila sabiqat adzab bi rahmatik ya arhamar rahimin. Indah sebagaimana Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau nanti melihat surga, maka engkau akan melihat kerajaan yang luas. Kerajaan yang luas tiada tepi, tiada ujungnya. Kerajaan mulkan kabira wa mulkan kabira. Satu orang yang masuk surga paling akhir nih dapat 10 lipat dunia yang kita tempati. Malaikat ini dia terbang dari istana ke istana sampai bertemu kepada hamba yang dituju oleh Allah tadi. Hai hamba Allah fulan, sesungguhnya aku malaikat Allah diutus oleh Allah untuk mengirim surat kepadamu. Kata sang hamba, Allah kirim surat kepadaku. Fafatah, ditulis, dibuka itu surat. Ternyata isi suratnya, ya abdi, ya abdi, minallah rabbil alamin ila abdihi, ila abdi fulan, ya abdi inni mustahakun ilaik fazurni. Isi suratnya begitu indah, dari Allah sang maha pencipta kepada hambanya yang bernama fulan bin fulan ahli surga. Hai hambaku fulan, sesungguhnya aku rindu padamu, maka aku minta kau datang kepadaku. Dikawal nih hambanya oleh sang malaikat untuk berjumpa Allah Ta'ala, karena Allah rindu kepada dia. Karena itu Nabi bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa dia itu senang ketemu Allah, Allah pun senang ketemu dia. Allah senang ketemu dia. Bagaimana orang ketemu Allah kok senang? Ya, karena dia sudah ditambahkan oleh tempat-tempat surgawi, alam-alam surgawi. Saudaraku, ini yang paling penting kita cari. Ya, dengan segala urusan duniawiyah kita, ya, yang penuh dengan ujian ini, jangan lupa ini tujuan kita yang paling penting. Jangan kita tertipu dengan tujuan yang lain. Jangan kita tergoda dengan tujuan yang lain. Jangan kita terperdaya untuk sibuk dengan yang lain. Ini yang paling penting. Bagaimana kita menjadi orang yang nanti selamat dari neraka, masuk surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, kalau ada manusia, ya, mereka itu bermaksiat di masa muda dan bermaksiat di masa tua. Umur 40 tahun belum taubat, umur 40 tahun masih gemar maksiat. Ini orang yang dalam ujung yang sangat berbahaya, di pinggiran jurang yang sangat mengerikan berbahaya. Dia tidak tahu bahayanya alam akhirat dan tidak tahu bahayanya orang yang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Orang yang semacam ini ya perlu segera dia berangkat taubat kepada Allah sebelum datangnya ajal dan dia terlambat. Karena Allah SWT menerima taubat hambanya sebelum nyawa di tenggorokan dan sebelum terbitnya matahari dari timur. Allah menerima taubat. Mau dosa kayak apapun, kalau dia taubat berkata, ya Allah, aku hambamu, aku ciptaanmu, aku banyak dosa dan aku mohon ampun kepadamu. Allah mengampuni. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tuh tiap malam, tiap siang berdosa kepadaku, tapi ketahuilah, aku siap mengampuni dosa kalian semua. Panggilan Allah begitu indah, aku siap mengampuni dosa kalian semua. Ya ibadi, lau annaka ji'tani bikurabin minadz-dzunub tsumma ji'tani tastaghfiruni aghfiru lak wala ubali. Hai hambaku, andai kata engkau datang kepadaku membawa dosa seberat bumi, lalu kau datang memohon ampun kepadaku, akan ku ampuni engkau tanpa aku peduli. Tanpa peduli. Allah mengampuni dosa. Allah mengampuni dosa. Kalau kita mengenal Allah yang Maha Pengampun, maka kita akan semangat untuk mohon ampun. Allah memanggil dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah, ini coba renungkan panggilan Allah yang indah ini. Orang yang melampaui batas, ini orang yang sudah berbuat dosa macam-macam, melampaui batas, tapi Allah masih manggil dia dengan kalimat hambaku. Hambaku, bukan hambanya fulan. Orang tua kadang-kadang yang sudah sebel sama anaknya itu, sampai ada yang ngomong, wes kuno lu ngoh, orang anakku neh weh. Wong manusia, ya. Tapi Allah itu pendosa yang sudah melampaui batas. Allah manggil dia, hai hambaku, hambaku. Nikmatilah panggilannya, hai hambaku. Hamba masih dianggap hambanya Allah. Hai hambaku yang telah melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, jangan kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Amin Allahumma amin. Allah yaghfir dzunubana kullaha, amin Allahumma amin ya rabbal ayyuhal ikhwanul kiram. Jangan sampai orang sudah berumur 40 lebih dia santai-santai dalam maksiat, apalagi tertawa terbahak-bahak dalam kondisi bermaksiat. Yang dikatakan man asallaha wa huwa yadhak alqahullahu finnar wa huwa yabki. Barang siapa yang dia berbuat dosa dalam kondisi tertawa, dia akan dibalas Allah dengan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis, ketakutan dan kesakitan. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal ikhwanul kiram, ini semua peringatan bagi kita untuk bagaimana kita masing-masing dari kita mengenal dan mengetahui tujuan dan tugas kita yang paling utama. Ya, ayyuhal ikhwanul kiram, mari kita terus berproses menuju kepada perbaikan diri kita, yang kita semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah tentang diri kita. Ya, manusia itu pertama harus dia menyelamatkan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, awakmu sik. Aja mikir wali yo. Awakmu sik selamatke Allah. Ku anfusakum, jaga awakmu, selamatke awakmu saka neraka. Kalau orang sudah dirinya ini diselamatkan, baru dia wa ahlikum, anakmu, bojomu. Nek awakmu durung mosok ape nyelametke wali yo. Mboten saged. Wong awake dhewe gak jelas iki.
Bagaimana mau bikin anaknya istrinya? Ya. Dirinya dulu, dirinya dipacu untuk beramal, dipacu untuk bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Dirinya dirubah, ya, sudah berlalu waktunya foya-foya, berlalu waktunya siang senang-senang yang berlebihan. Ya, kita sudah harus penuh mawas diri, kehati-hatian. Begitu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau orang yang sangat berhati-hati dari keburukan, sampai yang ditanyakan tuh bahaya-bahaya keburukan, supaya dia tuh bisa menjauhi keburukan. Dia suka tanya kepada Rasul, ya Rasul, tanda orang munafik itu apa? Rasul kasih tahu tanda munafik itu begini, begini, begini. Sampai dia nih penghafal tanda kemunafikan. Bahkan Rasulullah tuh sering menyebut kepada Hudzaifah ini, orang-orang munafik tuh fulan tuh. Nabi bocorke. Kepada sahabat lain Nabi nggak bocorke. Tapi kepada Hudzaifah Nabi mengatakan, hai Hudzaifah, munafik ini di Madinah ya, fulan. Itu dibocorke. Karena apa? Sahibus sir, menyimpan rahasia dia bisa. Ya. Orang-orang saleh itu sebagian begitu, oleh Allah diberi sir tadi, hal-hal rahasia, ya, hal-hal yang rahasia itu orang-orang soleh kadang-kadang itu dapat bocoran dari Allah. Ya. Itu satu orang, ya, kita punya saudara lagi pergi haji, Bapak Haji Rudi. Bapak Haji Rudi itu lagi pergi haji. Saya mau cerita, Pak Haji Rudi itu punya bapak, ya. Bapaknya Pak Haji Rudi itu dulu pengusaha di Jepara. Kebetulan bapak beliau itu dekat sama kiai orang soleh di Jepara, namanya Mbah Sahil. Nah itu suatu ketika Mbah Sahil itu diundang oleh bapaknya Pak Rudi, itu aja acara keluarga. Setelah itu Mbah Sahil kundur, yang nganter Pak Haji Rudi ini. Sampai di rumahnya, Mbah Sahil berkata kepada Pak Haji Rudi, di sini masih muda, masih mas, aku titip pesen ya. Pesen apa Mbah? Kandake nang bapakmu wis ono wayahe, gak suwe meneh bapakmu harus itu. Bapakmu akan meninggal dunia gak lama lagi. Kasih tahu bapakmu. Bapakmu gak akan lama lagi akan meninggal dunia. Tuh. Ini sing ngendika ulama. Ulama kalau bicara bukan sembarangan. Dia tahu amanah, dia tahu tanggung jawab di sisi Allah. Masuk rumah Pak Rudi, ya dia masih muda, samanya amanah, sampaikan ke bapaknya, Pak, tadi wonten amanah saking Mbah Kiai Sahil bahwa bapak sudah nggak lama lagi. Padahal bapaknya sehat, sebentar lagi sudah nggak ada umur. Itu bapaknya setelah mendengar itu, kata putranya ini, ayahnya segera langsung semangat ibadah dan menghitung semua utang piutang. Kan di pengusaha itu ada utang di sana, utang di sini, aset di sana, aset di sini. Ya, kepingin dia meninggal dunia sudah selesai semua urusan. Dan ternyata benar apa yang dikatakan orang alim tadi ini. Ya, setelah dikasih nasihat itu nggak lama, 1 bulan atau 2 bulan meninggal dunia, tapi sudah punya persiapan. Kenapa? Karena dapat bocoran dari orang-orang soleh tadi. Ya. Ini, ya. Maka penting orang itu punya kepemikiran akhiratnya, ya, supaya kita itu tidak sampai kedandapan, gak siap, diundang akhirnya kocar kacir, karena gak ada persiapan, ya. Sehingga nanti akan menyesal di akhirat sampai dengan kata-kata apa? Dalam Al-Quran Allah merekam tuh kata-kata orang-orang yang penyesalan di akhirat. Dia bilang apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaum
ila yaumi yub'atsun. Saudara-saudara rahimakumullah, jadi selamatkan diri kita dulu. Ku anfusakum, awakmu sampai ke neraka. Ya toh? Selamatkan. Ya, bagaimana kita punya amal-amal yang bisa menyelamatkan dari neraka ini? Ya, ini penting. Ya, maka penting orang itu memiliki buku penting karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Al-Khisal Al-Mukaffirah Lidzunub Al-Mutaqaddimah Wal Mutaakhirah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis sebuah kitab bagus. Ya, saya kepingin jenengan punya kitab itu semua. Ya, di situ beliau menyebut kurang lebih 17 amalan yang bisa melebur dosa yang berlalu dan yang akan datang. Sehingga orang kalau mengamalkan apa yang ada di kitab itu, dia di akhir umurnya ketemu Allah sudah bersih, gak punya dosa, bersih, gak punya noda. Ya. Itu ya, kitab bagus Imam Ibnu Hajar, dan saya kira sudah bisa diterjemahkan itu. Ya, tolong ini Ustaz Ridwan nanti itu dicek untuk kitab itu. Kalau bisa diterjemahkan, kalau belum, kalau sudah ya bisa di-share ke jamaah. 17 amalan ya dikumpulkan oleh ulama besar, ahli hadis terbesar di zamannya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, yang 17 amalan ini menghapus dosa yang berlalu dan yang akan datang. Az-dzunub al-mutaqaddimah wal mutaakhirah. Ini yang perlu kita semua memilikinya, ya, dan kita share kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita yang kita sayangi mereka, kita ajak untuk amalan-amalan yang mulia ini, ya. Dan kita harus berusaha sekuat tenaga menghindari dosa. Andai kata kita terjatuh, segera kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, dan kita sebentar lagi akan masuk bulan Muharram. Ya, ada beberapa hal yang perlu disinggung dalam hal Muharram. Pertama, ada orang berakidah suudzon kepada Allah tentang bulan Muharram. Bulan Suro ini bulan yang membawa bala, bulan yang negative thinking, bulan yang terjadi banyak hal yang mengerikan atau musibah-musibah. Ini semua tidak ada dari Nabi sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, harus manusia akidahnya dibenarkan. Jangan meyakini Muharram bulan bala, bulan musibah, bulan ngeri, bulan kegagalan, bulan ini semua adalah dari setan, dari iblis yang ingin menjadikan orang itu suudzon kepada Allah Ta'ala. Setiap hari yang di situ kita taat, kita ibadah, itu hari yang berkah, walaupun hari apapun juga, ya. Tapi hari yang di situ kita maksiat, maka itu hari yang tidak berkah, walaupun hari Jumat. Apalagi hari Jumat, maksiat dino biasa gitu, dosane gede, dino Jumat apa meleh, tikel-tikel nih. Ya, bermaksiat di bulan Muharram membawa sial. Yang membawa sial bukan bulannya, ya maksiatnya itu. Ya, sampai ono wong ojo kawinan nek apa suro, engko pegatan, ya, itu semua nggak ada dasarnya, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, ya. Tapi terjadi Pak Yai, ada itu di tetangga saya itu nikah suro ternyata pegatan. Yuki soalnya tidak percaya, gara-gara percaya jadi koyok percayaan ini. Karena Allah itu memberi orang sesuai percayanya. Andai kata tidak percaya, Allah nggak akan mentakdirkan. Ya. Maka kata Nabi apa? Lau anna ahadakum i'taqada fi hajaril lanafa'ahu. Orang itu kalau dia yakin kepada batu, maka akan bisa manfaat sesuai keyakinannya. Yang manfaat bukan batunya, tapi keyakinannya. Tapi dia kalau yakin kepada selain Allah, bisa menjatuhkan kepada syirik. Jadi ono wong nong Muharram kena musibah karena dia percaya, karena dianggap oleh dia di hatinya bahwa apa itu Muharram ini bulan musibah, kena dia. Atau dia ragu-ragu, atau dia
ketar-ketir dan dia nggak melindungi dirinya, ya kena. Semua bulan baik, semua hari baik, nggak ada bulan nggak baik, nggak ada hari yang nggak baik. Ya, makanya di antara sifat ahli surga adalah alladzina la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di antara tanda orang ahli surga yang masuk surga tanpa dihisab, nggak pakai ditanya tuh. Nabi cerita ada golongan-golongan yang dia masuk surga nggak pakai ditanya oleh malaikat, nggak pakai penghisapan, penghitungan, langsung deh, nggak pakai stop-stopan, langsung nih. Siapa ya Rasulullah? Yaitu mereka orang yang tidak memiliki suudzon kepada Allah, ya, melalui bulan, melalui arah, melalui dino, nggak punya suudzon. Dia selalu totalitas pasrah kepada Allah Ta'ala, berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Ya, ini penting, satu hal yang penting tentang Muharram, ya. Jadi itu dulu, zaman dulu, karena ada orang-orang yang sangat cinta kepada keluarga Nabi Sayyidina Husain, cucu Nabi, karena terbunuh di bulan Muharram, ya, mereka saking cintanya kepada Sayyidina Husain, kemudian punya satu emosional, ditambah lagi dengan kekurangan ilmu, akhirnya punya kesan atau punya satu etikot, ini bulan yang sial. Nggak berani bangun rumah kalau Muharram, nggak berani pergi kalau Muharram, ya, nggak berani mantu kalau Muharram. Gitu. Sami ana wong niku Muharram wedi, Safar wedi. Itu tahun dudo, tahun dudo, kula wingi mantu santri loro, alhamdulillah aman, ya, orang no dudo-dudonan, ya, orang takut, sampai kepala petugas KUA, petugas KUA niku disowani kali santri kula, Pak, kula pengen nikah niki, soalnya kula mun seneng, ya, kula mun podo senengi, takut berbuat dosa, njaluk dinikahke. Niku kawane ngoper. Anu nikah karo Pak Yai Trowolu wae. Kon nikahke kono, aku wedi. Gitu. Kenapa sih? Niki napa? Tahun dudo. Wah, iki kok operan saka KUA iki gitu. Ya, tak nikahke. Nang santri iki wis padha senenge nak iso dadi sing elek nak gak dinikahke. Aman. Ya, bahagia, alhamdulillah. Jadi kita nggak usah yakin kepada gitu. Itu bisikan-bisikan was-was. Ya, semua bulan, semua hari baik. Asal kita taat, kita ibadah baik. Nggak ada yang nggak baik. Ya, satu, kedua, bulan Muharram, ya, ada amalan-amalan yang penting. Ya, di antaranya doa akhir tahun, awal tahun nanti hari Kamis sore, doa awal akhir tahun, ba'dal maghrib, doa awal tahun. Ya, bukan dari Nabi, tapi adatnya para ulama. Mereka doa awal tahun, akhir tahun. Doanya banyak, sudah di-share di medsos banyak sekali. Boleh juga berkumpul. Ya. Andai kata nggak bisa berkumpul di rumah, di kantor masing-masing, atau ya, dan yang lebih daripada doa adalah muhasabah. Ya, muhasabah. Akhir tahun momen untuk muhasabah, introspeksi diri, bertambah umur kita dengan tahun baru yang datang. Ya, bagaimana persiapan kita untuk ketemu Allah Ta'ala, saudara-saudara, ya. Kemudian ini ada puasa Asyura, ya, puasa Asyura sunnah dan menghapus dosa 1 tahun. Kalau lebih afdolnya adalah 3 hari, yaitu 9, 10, 11, itu paling afdol. Kalau dia tidak bisa 9, 10 atau 10, 11. Kalau nggak bisa nih, nggak bisa 3 hari, maka apa? 9, 10 atau 10, 11. Yauman qablahu atau yauman ba'dahu, digabung. Ya, andai kata nggak bisa juga 2 hari, ya, maka minimal puasa 1 hari Asyura, sunnah. Ya, Nabi SAW ketika beliau masuk kota Madinah menemui orang-orang Yahudi puasa hari Asyura.
Orang Yahudi zaman dulu baik-baik. Yahudi sekarang itu kan ini setan Yahu. Tahu setan Yahu? Setan Yahu. Ya itu. Ya. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin ya, dalam peperangan melawan Yahudi Zionis. Semoga Allah menghancurkan mereka, orang yang melampaui batas di dalam kesombongan di muka bumi. Allah hancurkan mereka sebagaimana Allah menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, itu apa? Yahudi Yahudi di zaman Nabi masih mending ya, mereka puasa di hari Asyura. Rasulullah menemui mereka, antum tasumut, kalian puasa? Iya wahai Rasulullah. Kenapa kalian puasa? Mensyukuri kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Fir'aun ki bongko ki 10 Asyura mati ya, modar mate ya, itu di 10 Asyura. Nabi Allah Musa menang atas Fir'aun 10 Asyura. Orang-orang ahlu kitab mensyukuri itu dengan puasa. Faqala Nabi, nahnu ahaqqu bis-shaumi minkum. Yang lebih berhak memuasai hari itu adalah kami. Nah, karena apa? Karena Nabi dengan Nabi itu saudara. Al-anbiya abna'u allat. Nabi dulur kabeh. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kabeh dulur. Yang lebih berhak mensyukuri kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun adalah kami, kata Nabi Muhammad SAW. Fasama yauma Asyura. Rasulullah akhirnya puasa Asyura, mensyukuri kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Dan Rasulullah berniat puasa 2 hari supaya beda dengan Yahudi. Lau astagbiranna, seandainya saya umur panjang tahun depan, saya akan puasa 9 dan 10. Kenapa Nabi kok mengatakan mau puasa 9 dan 10? Supaya beda sama Yahudi. Dan ini prinsip penting untuk orang Islam. Orang Islam jangan punya kebiasaan niru Yahudi, niru orang kafir, jangan. Ya, punyanya prinsip. Ya, kalau kita sekarang mau budaya kita, andai kata budaya, kita nggak bicara agama, budaya ketimuran jauh lebih bagus daripada budaya orang-orang Yahudi. Kita nggak usah ikuti budaya Yahudi. Ya, Yahudi orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kenapa kita tiru mereka? Nauzubillah. Ya, dan kita dilarang meniru Yahudi itu. Rasulullah melarang. Sampai Nabi itu kalau cukur rambut nggak mau sama dengan Yahudi. Yahudi memanjangkan rambut, trennya mereka. Nabi memendekkan rambut. Kalau Yahudi memendekkan rambut, Nabi memanjangkan rambut. Pokoknya gak gelem podo karo Yahudi, itu Nabi. Ya, kita sekarang kadang-kadang apa kita Yahudi. Ya, kita udah lihat perang kayak gitu, bagaimana senjata-senjata Yahudi menghabisi saudara kita di Gaza. Masih ada orang sekarang masih jajan di produk-produk Yahudi. Itu orang yang kurang cerdas itu. Ya, Anda beli saudara tulurmu, tulur podo-podo wong Jawa, wong Islam wong Jawa atau wong Indonesia, dodol apa itu? Kentucky napa-napa niku. Apa? Chicken apa? Banyak aja. Enggak, saya harus yang produk Yahudi. Oh, ada McD, ada apa lagi itu? KFC. Jangan. Ya, rodok cerdas itu. Ojo pati lolak begitu. Enggak paham. Ya, kalau kita memang Muslim punya produk yang sama, beli sama Muslim. Ya, kalau kita terpaksa Muslim belum punya, ya seperti mobil Muslim jarang yang bisa bikin mobil. Ya, kita terpaksa. Tapi kalau yang di situ Muslim sudah bikin, utamakan beli sama Muslim, beli sama saudara kita. Ya, jangan kita terbawa oleh tadi senang produk-produk Yahudi, produk-produk non-Muslim, sehingga kita nanti terjerat di dalam ketidakhati-hatian yang membawa ketidakbaikan bagi kita. Saudara rahimakumullah, ya, saya kira itu penting ya, untuk hari Asyura itu ada 10 amalan, tapi nanti bisa dibuka di YouTube, Kiai bisa banyak menjelaskan.
Ya, ada puasa Asyura, ada menyantuni anak yatim, macam-macam. Ya, tapi yang paling penting 3. 1 di hari Asyura banyak doa, 2 puasa, yang ketiga menyenangkan keluarga. Ini yang ada hadisnya, yang kuat sanadnya lah, lumayan. Ya, menyenangkan istri, menyenangkan keluarga di hari Asyura termasuk sunnah. Hadis man wassa'a ala iyalih yauma Asyura wassa'allahu lahu tulas sanah. Barang siapa yang menyenangkan keluarganya, ya, keluarganya, istrinya, anaknya, hari Asyura dikasih kesenangan, ya, mungkin menunya lebih mantap, ya, atau mungkin dibelikan apa. Barang siapa yang memperluas dan menyenangkan istrinya atau anaknya di hari Asyura, Allah akan memperluas rezekinya sepanjang tahun. Ya, ada hadis. Walaupun sanadnya itu tidak begitu kuat atau dhaif, tapi diamalkan oleh para ulama mujarrab. Itu mujarrab. Para ulama mengatakan amilnaha fawajadnaha mujarraban hakikon. Itu sahihan. Kami mengamalkan bahwa tiap Asyura kita menyenangkan istri, keluarga, Allah memperluas rezeki sepanjang tahun. Ya, itu yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima niat kita. Allahumma taqabbal niyatana wa amalana waghfir lana dhunubana wa'fu anna wa'afina. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah wa la taj'alhu mustabina fanattabi'al hawa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.